Mari sama-sama mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak juga aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari terkasih, firman Tuhan yang ditulis oleh Injil Yohanes pada Minggu Paskah kelima hari ini, di mana Tuhan menceritakan bagaimana Dia meninggalkan para murid dan pergi kepada Bapa. Para murid merasa kehilangan, para murid merasa gelisah, khawatir, karena mereka berpisah dengan Tuhan Yesus sebagai orang yang mereka tangguhkan, sebagai orang yang mereka agungkan selama ini. Kalau Tuhan Yesus meninggalkan mereka, maka tidak ada lagi yang mereka andalkan di dalam perjalanan hidup para murid seterusnya. Maka kegelisahan, kekhawatiran muncul dalam hati para murid, selalu bertanya, kemana engkau pergi Tuhan? Tetapi kegelisahan itu bisa dikuatkan, bisa diteguhkan hati para murid oleh Yesus dengan mendengarkan bacaan-bacaan Injil pada Minggu Paskah kelima ini. Bapak, Ibu, dan saudari terkasih, siapa para murid? Para murid yaitu kita yang telah dipersatukan di dalam satu baptisan di dalam Kristus Tuhan kita. Kita adalah para murid. Semua orang-orang yang telah dibaptis menerima satu baptisan dalam Kristus Tuhan kita, maka kitalah para murid. Saat ini barangkali kita merasa khawatir,
kita merasa was-was, situasi perekonomian yang belum stabil, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, bahkan berbagai sakit penyakit yang kita alami tidak kunjung sembuh. Inilah kegelisahan, inilah kekhawatiran kita selaku para murid. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudari terkasih, Injil hari ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Maka bila kita mengimani firman ini, maka tiada kekuatan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudari terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang bersungut-sungut sebagaimana yang dialami oleh orang-orang bangsa Yahudi yang bersungut-sungut sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul, di mana orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan. Tetapi oleh karena itu Tuhan mengutus 7 para murid untuk membantu pelayanan. Pertanyaannya kepada kita adalah, apakah kita juga siap ikut membantu pelayanan, melayani sesama kita, membantu sesama kita dalam pelayanan, terutama di dalam pelayanan hidup menggereja, terutama keaktifan dalam kegiatan doa-doa lingkungan, kegiatan dalam perayaan liturgi di gereja, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya di dalam gereja kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tentu kita sebagai murid Kristus yang telah menerima satu baptisan, maka seyogianya, sepantasnya tugas kita adalah membantu saling melayani satu sama lain, sehingga kasih Tuhan dapat diwujud nyatakan kepada sesama dimanapun kita berada. Dengan keberadaan kita dimanapun, maka kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang lain. Contoh, di dalam kesulitan kita membantu sesama kita yang memerlukan, di dalam penderitaan orang lain, kita dirasakan kehadiran kita dengan dapat memberikan pertolongan dengan tanpa pamrih. Tetapi jangan justru sebaliknya, dengan kehadiran kita banyak orang yang tertindas, dengan kehadiran kita banyak orang yang tersakiti hatinya. Maka oleh karena itu, marilah kita membantu, kasih mengasihi sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan, karena kita telah diselamatkan melalui pembaptisan kita. Bapak, Ibu, dan Saudari terkasih, kita dikuatkan oleh Tuhan melalui peneguhan bahwa Tuhan akan berpisah daripada kita untuk kembali kepada Bapa, menyediakan dan mempersiapkan tempat kepada kita, para murid yang setia kepadanya. Apakah kita setia sebagai pengikut Kristus? Jika kita setia sebagai pengikut Kristus, maka kedatangan Tuhan akan menjemput kita, akan membawa kita ke tempat yang telah disiapkan bagi kita apabila kita layak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari terkasih, Injil hari ini membantu kita, menguatkan firman kita bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan Tuhan Yesus adalah hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa bila tanpa melalui Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudari terkasih, tentu di dalam kehidupan kita mengalami berbagai pencobaan, cita-cita tidak terkabul, permohonan doa kita juga tidak terkabul. Namun, marilah kita kuatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita saling berbagi, saling membantu, menolong satu sama lain. Dalam hal ini, marilah kita tetap melaksanakan 3 hal. Yang pertama, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
dan bersukacitalah senantiasa. Bila kita bersukacita dalam segala hal, maka segala problem, segala masalah akan ringan dengan bermohon, dengan berdoa kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi umat yang percaya kepadanya, sehingga kerajaan Allah di bumi ini dapat kita wujud nyatakan dengan berbagi kasih dan peduli kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, demikianlah renungan singkat yang saya sampaikan ini. Semoga Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Amin.